Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Putri Muslimah Nasution dari Prodi Fotografi kelas 3B. Di sini saya ingin menjelaskan tugas dari manajemen kewirausahaan yang tentang Rich Dad dan Poor Dad dari buku Robert Kiyosaki. Pertama, ada introduction terlebih dahulu. Rich Dad Poor Dad adalah buku karyanya yang paling terkenal. Dalam buku ini, Kiyosaki mengisahkan pelajarannya tentang keuangan yang diperoleh dari dua ayah dalam hidupnya. Ayah miskin adalah ayah kandungnya dan ayah kaya ayah sahabatnya. Buku ini membantu orang memahami perbedaan antara aset dan kewajiban serta pentingnya investasi dalam membangun kekayaan. Biografi. Biodata singkat. Nama Robert Kiyosaki, tanggal lahir 8 April 1947. Latar belakangnya, Robert Kiyosaki adalah seorang pengusaha, penulis, dan pembicara motivasi yang terkenal karena kontribusinya dalam bidang pendidikan keuangan. Dia lahir di Hawaii dan memiliki latar belakang pendidikan di bidang bisnis dan keuangan. Pengalaman awalnya, Robert Kiyosaki membentuk dasar pemahamannya tentang uang, bisnis, dan investasi. Dia menggabungkan pengalaman pribadi dan pembelajaran dari orang-orang sukses di sekitarnya untuk mengembangkan pandangan keuangan yang unik yang dia bagikan melalui buku dan seminar-seminarnya. Pengenalan buku judul Rich Dad dan Poor Dad, penulis Robert Kiyosaki, tahun terbitnya 1997, genre pendidikan keuangan dan pengembangan diri. Pelajaran keuangan diajarkan dari ayah kaya. Berikut adalah penekanan pada pelajaran keuangan yang diajarkan oleh ayah kaya. 1. Ada perbedaan antara aset dan kewajiban. 2. Berinvestasi untuk menciptakan arus kas pasif. 3. Pendidikan keuangan praktis. 4. Risiko dan kepemilikan bisnis. 5. Berpikir kreatif tentang uang. 6. Mengatasi ketakutan keuangan. Contoh konsep dari pelajaran keuangan adalah berikut adalah beberapa contoh yang menggambarkan perbedaan antara aset dan kewajiban. Aset. Contoh konsep dari aset ada 1. Properti investasi. 2. Portofolio saham. 3. Usaha bisnis yang berjalan sendiri. 4. Pendidikan. Contoh konsep dari kewajiban ada 1. Hipotek rumah. 2. Utang kartu kredit. 3. Pinjaman kendaraan. 4. Biaya hidup sehari-hari. Kesuksesan berbisnis. Berikut adalah bagaimana Rich Dad melihat dan mendekati bisnis. 1. Menggunakan bisnis untuk menghasilkan aset. 2. Pemahaman tentang aliran kas. 3. Pendekatan kreatif terhadap peluang. 4. Pendekatan terhadap resiko. 5. Berpikir jangka panjang. 6. Pemahaman tentang tim dan sistem. Contoh yang mencerminkan pandangan ini adalah Rich Dad memiliki beberapa bisnis yang menghasilkan pendapatan pasif. 2. Rich Dad mengajarkan bahwa rumah tempat mereka tinggal bukanlah aset, tetapi sebenarnya adalah kewajiban. 3. Rich Dad mencoba menjual permen karet yang mereka buat sendiri. 4. Rich Dad menjelaskan bagaimana bisnisnya menghasilkan aliran kas pasif yang stabil melalui investasi di properti sewaan dan saham yang menghasilkan dividen. 5. Dia tidak langsung membeli bisnis tersebut, tetapi dia menawarkan untuk bekerja di bisnis tersebut tanpa digaji. 6. Dia tidak tertarik pada cepat kaya atau keuntungan instan, tetapi berusaha membangun kekayaan jangka panjang melalui investasi yang cerdas. Investasi yang cerdas itu ada pentingnya investasi. Investasi dianggap sebagai salah satu langkah menuju kemandirian finansial. Dengan membangun portofolio investasi yang kuat, seseorang dapat mencapai tingkat kekayaan yang memungkinkannya untuk hidup tanpa terlalu tergantung pada pekerjaan atau gaji bulanan. Contoh investasinya yang disarankan oleh Rich Dad adalah 1. Properti sewaan. 2. Investasi saham. 3. Bisnis pribadi. 4. Pendidikan keuangan. 5. Investasi dalam keterampilan dan kemampuan. 6. Kemitraan bisnis. 7. Logam mulia.
Pengelolaan utang. Pandangan dari Rich Dad tentang utang menekankan pentingnya menggunakan utang secara bijak sebagai alat untuk mencapai tujuan keuangan dan menghasilkan pendapatan pasif. Bagaimana caranya? Berikut adalah beberapa cara untuk memanfaatkan utang dengan bijak. Pertama, pahami perbedaan antara utang yang baik dan yang buruk. 2. Gunakan utang untuk membeli aset. 3. Pertimbangkan aliran kas. 4. Manajemen risiko. 5. Perencanaan keuangan yang matang. 6. Pendidikan keuangan. 7. Berfokus pada hasil jangka panjang. 8. Kendalikan utang. Jangan sampai utang mengendalikan Anda. Kesimpulan utama dari buku Rich Dad Poor Dad. Inti pesan dari buku Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki adalah: pertama, perbedaan aset dan kewajiban. 2. Pendidikan keuangan penting. 3. Kekuatan pengendalian keuangan. 4. Kesadaran terhadap peluang. 5. Tujuan kemandirian finansial. Perbedaannya, berikut adalah perbedaan utama antara keduanya. 1. Pendekatan terhadap pendidikan keuangan. 2. Pandangan tentang aset dan kewajiban. 3. Sumber utama pendapatan. 4. Pandangan tentang risiko. 5. Tujuan finansial. Sekian presentasi dari saya, penjelasan tentang Rich Dad dan Rich Dad Poor Dad bagi saya. Selebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.